Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini jam pertama sampai jam kedua kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial. Ingatan kalian di pertemuan yang sebelumnya kita kemarin membahas apa? Scratch ya. Oke, membahas Scratch. Pembelajaran hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu modul yang keempat, komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial. Nanti kita akan belajar apa? Atau hari ini memberikan input bermakna ke dalam sistem KA. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu memahami cara kerja sistem kecerdasan artifisial berbasis input, proses, dan output. Kemudian yang kedua mengenal cara menyusun input yaitu atau prompt menggunakan metode create dan start, dan yang terakhir mencoba memberikan input atau pertanyaan sebagai promptnya secara kreatif pada chatbot untuk menyelesaikan permasalahan. Oke. Nah, sebelumnya kita ada pertanyaan memantik dulu. Nah, ini adalah salah satu gambar apa kalau kalian tahu? Nah, hasil dari interaksi Pak Restu dengan AI. AI-nya Pak Restu pakai ChatGPT. Apa itu Candi Borobudur? Nah, si AI akan menjawab. Jawabannya apa? Oke, Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8. Pertanyaan pertama, coba kalian lihat di bagian bawah. Mengapa AI bisa tahu informasi tentang Candi Borobudur? Kenapa kok AI itu bisa tahu? Karena coding. No. Apa? Karena apa, Mas? Gak apa-apa. Gak apa. Ini pendapat ya, kita menghargai semua pendapat. Gak apa. Salah gak apa, Pak Restu gak. Yang lain ada? Kenapa kok AI kok bisa menjawab? Karena sudah menyiapkan jawabannya. Karena sudah menyiapkan jawabannya. Menurut kalian, bagaimana cara AI bekerja sehingga bisa memberikan jawaban? Nah, cara AI itu bisa memberikan jawaban, kok bisa dia memberi informasi, itu caranya gimana? Nah, kita kan sebagai manusia, biar tahu jawabannya kita belajar dulu, buka buku dulu. Nek manusia kan harus belajar dulu. Kalau AI gimana? Ulangi, Mas, ulangi. Melibatkan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku dan interaksi manusia dengan sistem KA. Malah prinsip-prinsip moral ya. Ada suatu permasalahan, yaitu kita diminta untuk membuat suatu puisi tentang kelas 7 yang rajin belajar, atau kelas 7F nih ya. Buatkan puisi tentang kelas 7F yang rajin belajar. Kalau kita dihadapkan suatu masalah ini atau kita diberikan perintah ini, kita membuatnya gimana? Kita akan menggunakan input atau prompt yang kita perintahkan dalam AI atau ChatGPT dengan metode create dan start. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kerja metode create dan start? Nah, kita akan diskusikan secara kelompok. Kelompok 1 itu dari pojok, kelompok 2 ini 3 belakang, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ada LKPD-nya, Pak Restu siapkan, tapi mohon maaf sebelumnya ini LKPD-nya sedikit terpotong. Nanti di dalam LKPD itu ada apa aja? Yang pertama, ada 4 permasalahan yang udah Pak Restu siapkan. Yang pertama sebagai koki, jelaskan resep jajanan. Kemudian sebagai pelatih tim sepak bola, apa pentingnya kerja sama tim. Kemudian ada sebagai penulis, buatkan cerita tentang robot. Ada sebagai penyair, buatkan pantun. Nah, nanti masing-masing kelompok pilih salah satu. Apa itu Candi Borobudur? Ini termasuk dari input. Nah, atau prompt-nya. Kita bisa memberikan suatu perintah, masukkan ke dalam AI. Nah, nanti kita akan mencoba memberikan perintah kepada AI, tapi menggunakan metode create dan start. Kalau ini kan Pak Restu cuma mengasal aja. Apa itu Candi Borobudur tanpa menggunakan metode create dan start. Nah, tapi nanti diskusinya kita gunakan create dan start. Apa itu create dan start?
Contohnya di sini. Yang tak berikan warna kuning adalah permasalahannya. Permasalahannya adalah buatkan puisi tentang kelas 7 yang rajin. Kita bisa menggunakan metode create agar lebih detail. Pertama, C. Itu namanya karakter. Artinya peran yang diinginkan. Misalkan kita jadi seorang penyair. Jadilah seorang penyair untuk AI. Atau kita meminta kepada AI, kamu jadi seorang penyair. Kemudian request-nya atau permintaan kita. Kamu jadi seorang penyair, buatkan puisi tentang kelas 7 yang rajin belajar. Kemudian ada tambahan lagi. Contohnya, atau contoh hasil yang diinginkan adalah berikan puisi secara singkat. Atau berikan puisi dengan beberapa kalimat. Nah, terus yang A, adjustment, kalian bisa tambahkan gaya bahasa. Gunakan bahasa Indonesia yang sederhana, atau gunakan bahasa yang tambahkan dengan majas-majas, boleh. Nah, kemudian tambahkan yang T, type of output, atau bentuk output yang diminta. Misalkan hasilnya dalam 4 baris, atau hasilnya dalam 8 baris. Nah, tambahkan lagi yang E, ekstra, tambahkan, sertakan pesan motivasi. Kalau promnya digabungkan, nanti jadi seperti ini ya. Jadilah seorang penyair dan buat puisi tentang semangat belajar kelas 7, berikan puisi singkat, gunakan bahasa sederhana, hasilnya dalam bentuk 4 baris. Ditambah dengan pesan motivasi. Nah, inputnya lebih panjang. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Belajar giat setiap hari, ilmu datang jadi bekal diri. Kelas 7, semangat membara, masa depan cerah menanti kita. Nah, kalau misalkan kita cuma tanyakan gini, buatkan puisi tentang kelas 7 yang rajin belajar. Jawabannya kan mungkin yang kita harapkan tidak sesuai. Yang kita minta adalah cuma 4 baris, ternyata dikasih banyak baris. Kalau kita memberikan input yang lebih detail, lebih panjang, maka jawabannya akan lebih sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau input kita cuma singkat, ya jawaban dari AI akan bias. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Dari sini kita tahu bahwa input mempengaruhi. Oke, lanjut, kita ke metode STAR. Kalau STAR itu kepanjangannya atau dari singkatannya, S-nya adalah situasi, T, task, E, action, R-nya result atau hasil. Oke, artinya yang S itu kondisi. Misalkan aku seorang SMP yang ingin tahu manfaat AI di sekolah. Tak bagi kelompok 1, 2 yang nomor 1 yang koki, kelompok 3, 4 yang pelatih tim sepak bola. Contohnya ada di halaman 2 itu contohnya. Tak contohkan, misalkan di sini yang sebagai penyair misalkan ya. Nih, jadilah seorang penyair, koma, jangan di enter dulu. Ini baru yang apa? Karakter ya. Coba diskusikan sama temenmu apa? Permintaanmu apa? Ini buatkan pantun tentang kelas 7 yang rajin belajar coding dan KA. Ini, hapus ini. Oke, sip. Jadilah seorang penulis. Oke, boleh aku seorang penulis, boleh. Terus. Lanjutkan, jelaskan apa? Wait. Sip, mantap. Ini yang metode apa ini? STAR, oke. Tugasnya apa? Actionnya apa? Gak apa-apa. Tambahkan kreatif, sekreatif kalian. Ya. Sip. Ya, tulis. Situasinya adalah sedang di kantin SMP yang ramai. Berarti kantin ya ramai. Buatkan makanan yang lezat dan bergizi bagi anak kelas 7 SMP. Kemudian berikan resep makanan yang lezat dan bergizi. Jadikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Bagus ini inputnya, sudah sesuai. Situasinya ada, kemudian yang diminta ada, kemudian hasilnya juga. Oke, bagus. Oke, berikan plus ya bagi kelompok isi. Kita evaluasi proses dulu. Kita refleksi bareng-bareng aja wes.
ada pertanyaan ya di LKPD 3 itu di bagian belakang, tapi kita fokus ke depan dulu. Misalkan, apa yang terjadi jika promnya kurang jelas? Kira-kira apa yang terjadi? Inputnya kurang jelas, apa yang dihasilkan? Contoh yang tadi yang, apa itu Candi Borobudur? Bias. Hasilnya akan berbeda. Bagaimana cara membuat input yang lebih baik? Tadi kita belajar. Pakai apa? Oke, pakai input metode create dan start. Apa manfaat metode create dan start? Manfaatnya apa kira-kira? Mempermudah. Apalagi? Menjadikan jawaban Nah, menjadikan jawaban lebih jelas, sesuai dengan keinginan kita. Oke, paham ya? Sip, nanti kalian coba tuliskan juga di LKPD masing-masing. Oke, terakhir conclusion atau kesimpulan kita menjawab tujuan pembelajaran. Oke, bagaimana cara kerja AI? Yaitu apa cara kerjanya? Ada input. Kita simpulkan bersama-sama. Tadi inputnya menggunakan metode create dan start. Kalau sudah diberikan input, AI akan memproses, kemudian menghasilkan output. Paham ya? Nah, itu cara kerja AI. Input, proses, output. Masukkan, proses, dan hasil. Terus kemudian yang kedua, menyusun input menggunakan metode create. Nah, yang create dulu. Yang C-nya apa? Karakter. R-nya? Request. E-nya? Example-nya. A-nya? Adjustment. T-nya? Type of output. E-nya? Extra. Itu sudah ada juga bahasa Indonesia lengkap. Yang kedua yang start. S-nya apa? Situasi. T-nya? Tugas, task. A-nya? Halo apa? Action-nya. Terakhir R-nya? Result, hasilnya. Paham ya? Sip. Terakhir, kita tadi udah mandiri, belajar secara sendiri, kelompok, mencoba sendiri, menggunakan input pada AI-nya. Hasilnya juga sudah sesuai dengan keinginan kalian. Metode start, tapi gunakan AI yang lain. Tidak hanya ChatGPT. Boleh pakai apa? Gemini boleh, Cici boleh. Oke, itu saja yang bisa Pak Stu sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf sudah melebihkan waktunya belajar coding dan KAD Lab. Terima kasih. Pak Stu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.